Oke bro, gitu bang. Ini satu lagi Iya, Pak. Cak, untuk Siap. masalah kebenaran ini. Karena saya sering survei ke lapangan, banyak majelis-majelis ilmu, banyak majelis-majelis zikir, banyak majelis-majelis taklim. Di situ mengklaim bahwa majelisnya ya yang paling benar, majelisnya lah yang paling sokeh, sehingga mengklaim majelis-majelis lain itu kalau tidak sependapat, tidak sama dengan pemikiran yang ada di majelis itu, dinyatakan sesat. Nah ini bagaimana mensikapin banyak di antara kita umat Islam sendiri itu kadang terkotak-kotak, menganggap kelompoknya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang paling sokeh, sementara kelompok lain itu sesat, kelompok lain kafir, kelompok lain musyrik. Ini bagaimana kita, sementara itu saudara kita sendiri, sementara mereka pemikirannya masih seperti itu, masih seperti pemikiran jahiliyah. Iya. Majelis salim banyak, ya kan, kelompok-kelompok pengajian banyak, terus mengklaim masing-masing ya, masing-masing mengklaim dia yang paling benar, paling sokeh, yang lain salah, yang lain doib. Sebenarnya yang berhak menilai itu siapa? Benar salah baik buruk yang berhak menilai siapa? Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Salah menurut manusia belum tentu salah menurut Allah. Buktinya di Al-Quran itu ada kisah. Mungkin nggak kisah di Al-Quran itu bohong? Nggak mungkin, Allah yang cerita. Pertemuan Nabi Khidir yang disebut di Quran hanya hambaku yang soleh, ya kan? Terus ulama nyebut dia Nabi kan, padahal Allah nyebut hambaku yang soleh. Tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul. Ketika Nabi Musa mengklaim dia yang paling pintar, nggak ada orang yang pintarnya melebihi Musa di zaman Nabi Musa. Jadi saya diceritain begini, ketika Nabi Musa habis ceramah-ceramah, kan jamaahnya merasa wah Nabi Musa hebat ini. Itu karena apa? Padahal aslinya cedal Nabi Musa itu. Ya dulu bekas peristiwa sama Fir'aun itu waktu kecilnya. Tapi beliau punya doa, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Robbi shrahli sadri, ya Allah ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah ikatan-ikatan bulbul yang ada di lidahku, di lisanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, supaya orang dia itu bisa memahami apa yang aku ucapkan. Makin luar biasa dalam dakwahnya, sehingga orang mudah paham, wah Musa ini hebat. Karena penasaran, ada salah seorang jamaah yang mempertanyakan, ada nggak orang yang paling benar selain engkau, selain orang yang lebih pintar dari engkau, wahai Rasul? Nggak ada. Orang paling pintar saya, kata Musa. Ditegur sama Allah, sombong kamu, sok merasa paling pintar, sok merasa paling benar sendiri. Ya kan? Kan wallahu alam bisawab. Maha benar Allah yang maha agung. Dan merasa paling benar, jangan merasa paling pintar. Kalau kamu pengen tahu orang yang lebih pintar dari kamu, temui hambaku yang soleh. Di mana aku temui hambamu yang soleh itu, ya Allah, temui dia di pertemuan dua lautan dengan membawa tanda-tanda ya. Waktu itu disuruh membawa ikan, di mana ikan itu melompat, di situ dia bisa engkau jumpai. Benar, dia berjalan sama santrinya, muridnya, pengikutnya yang suka ikut dia, namanya Yusak. Jualan dia menelusuri pantai itu. Ya singkat cerita aja ya, singkat cerita ketemu ya dengan Khidir namanya. Setelah ketemu, dia utarakan niatnya tadi kan, tadi saya niatnya pengen menimba ilmu, pengen belajar. Nah, kamu nggak sabar belajar sama saya? Insya Allah saya sabar. Oke, ada syaratnya kalau mau belajar sama saya. Ya, syaratnya kamu nggak boleh banyak tanya.
nggak boleh banyak komen, nggak boleh banyak komplain ya kan, sampai aku menjelaskan diri. Oh ya siap. Nabi Musa waktu itu posisinya sudah menjadi rasul, bahkan ulul azmi, dan dia pemegang resmi kitab undang-undang namanya Taurat, syariat Taurat namanya, pemegang resmi penetapan hukum syariat itu di Taurat. Kamu nggak bakal sabar, insya Allah saya sabar. Ya udah janji ya, jangan banyak. Ya siap, ya jalan. Begitu jalan di pantai ada tukang perahu. Tukang perahu kalau kayak kita tukang perahu yang tukang ngantarkan penumpang misalnya dari Ancol tuh sampai ke Pulau Seribu kan ada ya perahu-perahu yang itu. Kalau sekarang mungkin ferry, mungkin speedboat ya, zaman dulu perahu lah, perahu jukung gitu. Nah tiba-tiba Khidir ini ngobrol sama tukang perahu. Nabi Musa ya dengar pelan-pelan, dengar dikit ya. Nah, yang terdengar oleh Nabi Musa pokoknya ya udah saya anterin aja, nggak usah bayar, udah saya anterin aja, saya bisa nganterin sampean aja, udah seneng banget, nggak usah mikirin bayaran. Intinya akan dianterin pakai perahu itu, nggak usah pakai ongkos, nggak bayar. Bener itu akhirnya jalan berdua, naik perahu, nggak bayar. Nah, di tengah laut tiba-tiba Khidir membongkar papan itu Pak, pas di tengah-tengahnya itu dibongkar. Loh, Nabi Musa yang ahli hukum melihat perbuatan itu gimana kira-kira? Menyalahkan Nabi Khidir. Menyalahkan Nabi Khidir kan? Salah apa? Dia ahli hukum lah, dia punya dasar lah. Ini perbuatan yang diharamkan, merusak barang milik orang lain, anarkis ini, kena hukum ini. Nah, tapi ternyata apa? Begitu Nabi Musa komplain, tuh kan Musa, dari awal gua bilang apa? Kamu nggak kuat belajar sama saya, kamu nggak akan sabar. Ingat perjanjian kita apa? Nggak boleh banyak tanya. Nggak boleh banyak tanya, nggak boleh komplain, nggak banyak. Ini ternyata, ya kan? Nah, ya kan? Bener menurut Musa. Belum Allah. Salah menurut Musa. Ternyata Allah nggak salahkan Khidir. Ayo, Allah nggak salahkan Khidir, malah Musa yang disalahkan sama Khidir. Tuh, kamu sudah melanggar, sudah berbuat kesalahan, melanggar perjanjian. Dan ternyata Khidir tidak salah. Kalau salah Allah membela Musa dong. Betul enggak? Jadi siapa mestinya yang harus menilai salah benar? Kok mengklaim diri paling benar, orang lain salah? Ini kan contoh di Quran. Allah yang ngasih contoh ini. Hikmahnya apa? Apa yang didapatkan Musa tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh Khidir. Yang dibawa Musa ini undang-undang yang bersifat ritual keagamaan, sementara lakonnya Khidir ini lakon spiritual. Terus sekarang dari mana Khidir bisa melakukan itu? Siapa yang ngajarin? Kalau Musa jelas ada kitab, ada wahyu. Nah ini. Tapi ketika Musa menyalahkan, Allah tidak menyalahkan Khidir. Apa jawab Khidir? Musa, urusan tenggelam, urusan apa? Bukan urusan apa-apaan. Bukan urusannya perahu. Hidup kita ini ada yang hidupin Allah, yang ngatur Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu perkara itu cukup kun fayakun. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini mah mendingan masa pakai papan. Saya biasanya nyebrang laut nggak pakai apa-apa, nggak tenggelam buktinya. Halo bro. Kata Khidir, saya biasanya nggak pakai perahu, saya nyebrang laut nggak tenggelam saya. Kenapa saya baru nyopot satu aja kamu sudah komplain? Saya biasa nggak pakai perahu, nggak tenggelam. Iya. Maafin ya, nggak lagi dah. Apa sih? Dan banyak komplain lagi.
itu sebagian ujian kesabaran ya. Nah ya itu dia. Jadi artinya hikmahnya kebenaran itu bukan di pandangan manusia. Yang berhak mengklaim benar salah Allah. Yang berhak menghakimi kamu masuk surga apa masuk neraka Allah. Tidak bisa kalau mengklaim majelisku yang paling benar, majelis yang lain musyrik, majelis yang lain ini bid'ah. Tidak bisa. Selama dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan koridor Islam dari Allah dan Rasulullah, masih dibenarkan, nggak melanggar. Please saja mau pakai cara, kecuali kalau udah melanggar gitu ya, seperti peribadatan ditambah-tambah dan sebagainya. Ya biasa subuh 2 rakaat, sekarang saking semangatnya lu jadi 6 rakaat misalnya, ini nggak boleh lah, ya kan? Kalau hal yang lain yang sifatnya itu nggak usah disalah-salahin. Begitu bro caranya. Jadi siapa yang mengklaim? Udah kita jalan aja terus. Selama kita yakin ini adalah kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Kita yakin berdasarkan pengetahuan dong, bukan yakin membabi buta. Kita yakin ini tidak melanggar. Ngerokoknya melanggar nggak saya? Melanggar apa? Di Quran nggak bahas tentang rokok, hadis juga Rasulullah nggak pernah membahas rokok. Ya kan? Siapa yang mengharamkan? Terus yang berhak mengharamkan siapa sih? Masa manusia yang lebihin Tuhan? Benar nggak? Ya jadi begitu Pak. Udah pokoknya sampai kan udah dipanggil Ustadz. Nggak ada salahnya sampai supaya lengkap. Ustadz itu kan guru sebetulnya. Ya guru itu pantas disebut guru kalau dia punya murid. Ya kan? Sampai ya? Berarti kalau belum punya murid biarpun dia disebut ustadz, belum ustadz beneran dong? Ya bukan, ustadz kan guru. Iya. Guru kan harusnya kalau nggak punya murid guru apa? Saya sekarang mau bertanya, boleh satu lagi? Boleh.